Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Marhaban ya syahrul Ramadan, marhaban ya syahrul Syiyam. Jamaah kultum rahimakumullah. Marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Beliau limpahkan kepada kita semua. Nikmat berupa Islam, iman dan juga ihsan. Yang mana pada kesempatan hari ini sampai detik ini kita masih diperkenankan untuk bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan. Sholawat serta salam senantiasa kita curahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang insya Allah pada hari akhir nanti akan kita tunggu syafaatnya. Amin, amin ya robbal alamin. Saya Ustadz Anton, pada hari ke-8 Ramadan ini perkenankanlah untuk sedikit berwasiat mengingatkan diri saya sendiri dan juga para jamaah kultum sekalian terkait dengan puasa kaum milenial. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hei orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Siapa yang dimaksud dengan orang-orang yang beriman? Orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang mempercayai dengan sepenuh hati bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Semoga orang-orang yang mendengarkan kultum ini dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam golongan orang-orang yang beriman. Amin, amin ya rabbal alamin, insyaallah. Lalu bagaimana jika kita sudah termasuk ke dalam golongan orang-orang yang beriman? Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita sebuah amanah berupa sebuah kewajiban untuk menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang terdahulu, ahlul kitab dan para nabi, agar kita dapat mencontoh bagaimana beliau-beliau mencapai kesempurnaan dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan, agar nantinya kita dapat menjadi hamba Allah yang senantiasa bertakwa kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah kita mencontoh, mentauladani ibadah puasa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Apakah kita sudah bisa menahan lapar, menahan haus, menahan amarah, dan juga menahan segala hal yang membatalkan puasa? Sempurnakah ibadah puasa yang kita lakukan selama ini? Yang bisa menjawab pertanyaan adalah diri kita sendiri. Karena sejatinya puasa tidak hanya berbicara soal menahan lapar dan juga haus, tapi juga apa yang kita lakukan selama kita berpuasa. Apakah kita membaca Al-Quran, kita bertadarus, kita menghafalkan Al-Quran, kita beriktikaf di masjid, atau bahkan kita malah bermalas-malasan, bermain video game, dan melakukan hal yang tidak ada manfaatnya bagi kita. Nauzubillahi min zalik. Mungkin kita dapat menghitung seberapa banyak orang-orang muslim yang benar-benar memanfaatkan puasanya untuk kegiatan yang positif. Faktanya, banyak orang-orang muslim yang memanfaatkan keadaan berpuasa untuk bermalas-malasan dan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak ada manfaatnya bagi seorang muslim. Nauzubillahi min dzalik. Dalam sebuah hadis mengatakan, seorang muslim yang kuat lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan seorang muslim yang lemah. Seharusnya
Dengan hadis ini menguatkan, memotivasi kita untuk senantiasa menguatkan diri untuk tidak bermalas-malasan ketika kita dalam sedang keadaan berpuasa. Jamaah kultum rahimakumullah, seperti apa suri tauladan Nabi Muhammad SAW ketika menjalankan ibadah puasa? Mari kita lihat bersama-sama, kembali melihat sejarah. Dulu Rasulullah SAW selama hidupnya hanya menikmati 9 bulan Ramadan, atau dipertemukan 9 kali dalam bulan Ramadan. Bahkan 2 dari 9 bulan Ramadan tersebut Rasulullah lewati dalam keadaan berperang, yaitu dalam keadaan perang Badar dan juga perang Fatu Makkah. Berbeda dengan keadaan kita sekarang yang sudah bisa menikmati suasana bulan Ramadan, suasana puasa Ramadan dalam keadaan tenang dan tidak dalam keadaan perang. Tentunya dengan jumlah yang lebih banyak dari Rasulullah SAW yang 9 kali itu tadi. Semoga keadaan ini bisa membawa kita untuk bertemu dengan bulan Ramadan yang berikut-berikutnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Dalam perang Badar dan perang Fatu Makkah yang dilalui oleh Rasulullah SAW, banyak terdapat pembelajaran ataupun hikmah yang dapat kita ambil. Yang pertama, ketika Rasulullah dalam keadaan berperang, beliau tetap menjalankan keutamaan-keutamaan yang dapat dilakukan dalam keadaan berpuasa di bulan suci Ramadan. Walaupun dalam suatu perjalanan ke medan perang, Rasulullah melihat sahabatnya dan juga rombongannya, rombongan Fatu Makkah, terlihat kelelahan dalam keadaan berpuasa. Seketika itu Rasulullah mendapatkan rukhsah ataupun keringanan dari Allah Subhanahu wa taala untuk segera berbuka. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW meminta sebuah kantong yang berisi air setelah sholat asar, dan kemudian beliau meminumnya di depan umum, di depan muka umum, di depan para sahabat, di depan para rombongannya. Sebagian sahabat mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Namun sebagiannya lagi tetap mempertahankan kondisi puasanya. Rasulullah berkata, ulaikal usah. Mereka adalah orang-orang yang bermaksiat. Setelah itu Rasulullah meningkatkan urgensi rukhsah tadi menjadi sebuah keharusan ataupun azimah untuk segera berbuka. Tujuannya adalah agar mereka membatalkan puasanya dan memperkuat diri dengan minum sebuah air. Ini menunjukkan kita semua betapa pentingnya menerima rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala, menerima keringanan dari Allah Subhanahu wa taala, dan tidak memperberat diri sendiri dalam keadaan yang terdesak. Yang kedua, Rasulullah SAW menjalani ibadah puasa Ramadan pada saat-saat yang sulit. Secara lahiriah, memang Rasulullah tidak berpuasa ataupun sudah berbuka. Tapi secara hakikat, mereka terus berpuasa. Artinya, dalam keadaan perang pun, mereka masih mampu menahan diri dari amarah, kebencian, dan juga kedengkian. Hal itu dibuktikan ketika mereka berhadapan dengan orang-orang Mekah. Mereka memperlakukan penduduk Mekah yang penuh dengan kasih sayang. Misal pun ada yang bersikap keras, nasihat-nasihat dari Rasulullah mampu mengubah orang tersebut menjadi orang yang pengertian. Masya Allah. Lantas, bagaimana dengan kualitas ibadah puasa
yang kita laksanakan selama ini, wahai orang-orang yang beriman? Masih mau bermalas-malasan dan menjadikan ibadah puasa sebagai alasan untuk kita berdiam diri? Mari kita bangkit. Mari kita munculkan kembali kejayaan Islam seperti dulu kala. Perubahan akan kita mulai. Perubahan akan dimulai dari orang-orang yang mendengarkan kultum ini. Insya Allah, sebagai seorang pendidik, kita harus mampu memotivasi, membangkitkan semangat para generasi penerus untuk mampu mentaladani perjuangan dari Rasulullah SAW, perilaku dalam keadaan beribadah dari Rasulullah SAW. Dan kita harus juga mampu membuat mereka menjalankan aktivitas dalam keadaan berpuasa. Jamaah kultum rahimakumullah, dari saya pribadi mengajak kepada seluruh walidain untuk sama-sama berintrospeksi diri. Sudahkah kita menjadi contoh yang baik bagi generasi penerus kita? Jika generasi penerus kita masih saja bermalas-malasan, masih saja bermain video game, jangan serta-merta memarahi mereka. Jangan serta-merta melarang mereka. Yang mereka butuhkan adalah contoh, bimbingan, suri tauladan dari kita semuanya, agar nantinya mereka dapat difasilitasi untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa. Apalagi dalam keadaan pandemi seperti ini yang masih menerapkan pembelajaran daring. Ini saatnya kita membawa perubahan ke generasi yang lebih baik. Jemaah rahimakumullah, semoga yang sedikit ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dapat meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada kurangnya, itu murni dari diri saya pribadi, dan jika ada lebihnya, itu pasti datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.